Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi ini kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Ya, jadi kita harus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah selama masa pandemi ini. Yang pertama ya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Silahkan kepada Nariki untuk memimpin doa. Ya, setelah berdoa, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa saja ya, dipimpin oleh Nariki. Silahkan. Satu Nusa. Ya, terima kasih ya anak-anak. Bapak akan perlihatkan dulu kepada anak-anak tentang apa sih ya FTP server itu ya. Mungkin kita ya, jadi bisa lihat gambar ini ya. Kita itu dulu apa namanya gambarannya dulu ya. Apa sih FTP server itu ya? Jelas ya pemahaman kalian tentang FTP ya sebelum kita masuk ke materi utamanya ya. Ya, ada motivasi untuk kalian ya. Jadi kita lihat motivasi ini. Jadi kita sebagai siswa harus biarkan dirimu merasa tidak nyaman dari waktu ke waktu ya. Tidak nyaman di sini kalian harus terus belajar. Harus semangat dalam belajar. Karena ketika kalian belajar terus-menerus, hal itu akan membantu kalian tumbuh menjadi sosok yang mandiri ya. Jadi jangan patah semangat ya. Belajar harus sebanyak-banyak mungkin agar kalian memiliki pengetahuan yang luas ya. Itu motivasi yang bisa Bapak sampaikan. Masuk ke materi utama kita ya, yaitu kita akan membahas tentang mengevaluasi FTP server dan konfigurasi FTP server. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Nah di sini ya. Untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang 4 tujuan ya. Di sini yang pertama yaitu memahami pengertian FTP server dengan ini. Apa itu FTP server? Ada tahu ya? Jadi FTP server itu kita bagi dulu kata-katanya. File itu adalah apa? Nariki file apa? Ya, ya. Kemudian Nana transfer itu apa? Ya. Kemudian ini protokol apa? Ya, jadi ya. Jadi file server protokol itu merupakan bekas atau pemindahan ya media. Jadi kita bisa simpulkan bahwa FTP server itu adalah protokol internet yang digunakan untuk pengiriman data dan dalam jaringan seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP server dan klien. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang menanyakan apa sih FTP server itu, jadi itu merupakan sebuah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data ya dalam sebuah jaringan komputer. Jadi perpindahan dari satu data ke data yang lain seperti itu. Sampai di sini paham ya fungsinya ya, pengertiannya paham kan? Ya, selanjutnya kita masuk ke macam-macamnya nih. Nah, jadi ada dua macam-macam FTP server ya. Yang pertama itu ada FTP server, yang kemudian FTP client. Perbedaannya dari mana Pak? Misalkan, jadi yang pertama ini FTP server adalah aplikasi yang berfungsi untuk memberikan layanan komunikasi antar jaringan. Jadi dia sebagai penyedia ya atau sebagai alat atau media pengiriman atau media sebagai media pengirimannya ya. Kemudian
Apa FTP Client? Adalah aplikasi yang berfungsi untuk komunikasi dan mengambil data dari server. Jadi contohnya seperti gambar di sini ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi di sini ada FTP server dan FTP client. Ya, nanti si FTP client ini mengambil data file dari FTP server. Jelas ya perbedaannya ya. Selanjutnya kita ke fungsi. Fungsinya buat apa sih ya FTP server itu? Ya, bisa dibacakan Nariki fungsinya. Dan satu lagi prinsip dan cara kerja FTP. Ya, bisa dilihat di sini ya prinsipnya Nariki. Ya, kita simak videonya ya. Sedikit saja ini prinsip kerjanya dari sebuah ada. Suaranya ada kecil. Sudah bisa memahami prinsip kerja dari sebuah FTP. Nah, selanjutnya ada macam-macam aplikasi FTP nih yang biasa digunakan ya. Yang pertama ada PropTPD, kemudian FTP, FSFTP, dan View FTP. Ya. Jadi aplikasi ini aplikasi server yang paling banyak digunakan, yaitu yang paling banyak tentunya yang PropTPD, ya seperti itu. Dari penjelasan ini, selanjutnya kita diskusikan ya, maksudnya apa saja yang kalian kurang pahami begitu. Apakah semuanya ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi? Ya, silahkan Nana. Kalau sudah cukup kita coba evaluasi ya tentang pengetahuan kalian. Sejauh mana materi yang sudah disampaikan ini tepat ya. Kita coba nih, copy, kemudian Bapak kirim linknya ya kita coba menggunakan quizzes ya. Nah, silahkan dicoba evaluasi hanya 5 soal. Nah, kemudian Nana berapa yang betul? Wah, ini Nana hebat ini ya. Berarti menyimak ya. Berarti menyimak. Mana Narusida berapa betulnya? Oh, berarti salah satu lah ya. Narisa, Iki menyimpulkan dari hasil materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Narusida coba tolong disimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nariki, anak-anak, tolong disampaikan review yang sudah didapat dari pembelajaran ini. Nah, Narisa, ada yang mau menambahkan, Narisa atau Narusida? Ya, cukup ya. Jadi, itulah materi yang sudah kita pelajari. Jadi, kesimpulannya memang FTP itu berfungsi sebagai pentransfer ya file atau dokumen dalam sebuah jaringan. Kemudian FTP itu ada dua jenis, yaitu FTP client dan FTP server. Dari segi server, aplikasi yang bisa digunakan yaitu bisa menggunakan PropTPD, PSPD, PSFTP ya. Kemudian dari segi klien, banyak aplikasi yang bisa digunakan, misalkan menggunakan FileZilla atau menggunakan WinSCP untuk mengakses ke dalam server tersebut. Kemudian dalam FTP server juga ada yang menggunakan user atau tanpa user atau istilahnya anonymous seperti itu. Sudah bisa dipahami ya? Ya, mungkin itu saja materi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan atau bisa mengimplementasikan ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tugas apa namanya evaluasi atau tes formatif bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Ada 10 soal
yang bisa kalian kerjakan. Batas pengumpulannya yaitu sampai dengan pukul 23.00 Bapak tunggu jawabannya. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.